Silahkan yang depan diisi dulu, monggo. Nanti supaya jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu rasulillah Muhammadun la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulin arsalah. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Soleh Dirham LCMAG, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kita dapat bermuajah kembali dalam agenda ngaji kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Soleh Dirham LCMAG sampai menjelang sholat Isya. Adapun acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV dan juga radio streaming mass media dan TV digital Madu TV. Untuk mengawali acara ngaji kitab kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga membawa maslahah dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Sabil Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Soleh Dirham LCMAG, tafadhal masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita insyaallah malam ini sudah masuk di bab yang ke-68. Nanti rentetan hadisnya sudah masuk di hadis yang ke-588. Apa bab ini? Adalah babul wara' wa tarkus syubuhat. Bab pentingnya kita memiliki sifat wara'. Wara' ini sifat kehati-hatian. Kehati-hatian dalam bermuamalah, dalam bersikap, mengambil hak-hak kita, apakah ini milik kita atau tidak, halal atau haram. Walaupun peluang-peluang semua itu kadang-kadang menyertai kehidupan kita dan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menjaga akidahnya, bab ini sangat penting untuk menjadi perenungan buat kita semua. Al-wara', bab wara', kehati-hatian. Wa tarkus syubuhat atau wa tarkis syubuhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang ragu-ragu. Apakah putih ini?
apakah hitam? Kita hanya ada dua pilihan, Pak, ya. Putih ya putih, hitam ya hitam. Dan nanti dengan berjalannya waktu ini, jenengan akan dihadapan di antara putih dan hitam. Namanya abu-abu. Itulah syubhat. Putih enggak ini ya? Hitam enggak ini ya? Bagaimana kita mensikapi masalah ini? Dan nanti jamaah sekalian, di akhir zaman seperti ini lebih banyak yang abu-abu, Pak, daripada yang putih. Bahkan mungkin juga daripada yang hitam. Abu-abunya banyak, samar-samarnya banyak, seperti itu. Bagaimana kita mensikapi bab ini? Ada baiknya kita merenungi dulu dua firman Allah, dua ayat Allah dalam Al-Quran yang memang sengaja oleh Imam An-Nawawi menjadi muqaddimah bab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang ada di antara kalian menganggapnya ini sesuatu yang remeh. Yang abu-abu tadi itu, Pak. Yang kita kurang hati-hati di situ. Halal, haram, mana ini? Terus sampai ngentengin itu. Ingat, jangan membuat enteng. Fahuwa indallahi azim. Padahal yang demikian itu di sisi Allah sangat dahsyat perhitungannya. Kenapa? Karena Allah, jamaah sekalian, Allah itu innallaha tayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiba, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi Allah itu suka yang baik, Pak. Tidak suka yang samar-samar. Nanti kita akan jelaskan bagaimana arahan Nabi menjelaskan detail permasalahan yang seperti itu. Semaqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Allahu akbar. Sesungguhnya Tuhanmu Allah labil mirsad, benar-benar yuraqibukum, yuraqib a'malikum wa yujazikum 'alaiha. Allah itu memantau. Mirsad, Pak. Betul-betul mengawasi kita. Ini duduknya sampean semua dilihat oleh Allah. Jangankan fisik, jamaah sekalian, pergolakan hati kita, gerak-gerik hati kita juga Allah tahu. Apalagi fisik kita ini. Allah tahu, Pak, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah sebenarnya tak perlu melihat fisik kamu, tampilan aura wajahmu, tapi yang dilihat oleh Allah itu walakin yanzuru, Allah melihat apa? Qulubikum. Maka orang beriman ini hati dimainkan terus, Pak. Biasanya amal real kita itu refleksi dari hati kita, jamaah sekalian. Maka orang yang wara, orang yang hati-hati itu selalu dia memainkan hatinya, Pak. Sebelum dia menampakkan tampilan fisiknya, dia jaga hatinya, kebersihan hatinya. Sarairuhum, rahasia-rahasia hatinya dijaga betul karena Allah atau karena siapa? Apalagi tahu pada ayat ini, inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu itu benar-benar memantau kalian, melihat kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis pertama yang diangkat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, di bab ini pula. Hadis yang ke-588. Hadis pertama di bab ini. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma
dari sahabat Nu'man bin Bashir, karena Nu'man dan Bashir dua-duanya adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar langsung Rasul yang mulia ini bersabda demikian. Perhatikan Bapak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal ini jelas, yang haram ini juga jelas. Dan Al-Quran, hadis sejelas-jelasnya menerangkan pada kita, Pak. Tidak ada yang samar-samar ini. Yang halal bayyin, jelas. Yang haram, wa innal harama bayyinun, jelas pula. Tapi nanti jemaah sekalian, dengan berjalannya waktu ini, bertemulah kita Pak dengan masalah-masalah baru, temuan-temuan baru, atau rekayasa-rekayasa baru dari manusia ini jemaah sekalian, atau permainan manusia jemaah sekalian, yang umurun wa bainahuma mushtabihatun. Nanti di antara keduanya, antara halal dan haram ini, ada perkara-perkara Pak yang samar-samar, tidak jelas. Ya, apakah ini halal, apakah ini haram? Ada perkara-perkara begitu jemaah sekalian. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia ini tidak mengetahuinya. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jangankan yang halal, yang haram saja susah kita cari. Ya, kan suka muncul Pak omongan begitu ya. Sehingga nanti ketika ada urusan-urusan syubhat, halal jadinya Pak. Dianggap kesempatan jemaah sekalian. Enggak Pak. Kalau sudah terkait urusan halal haram dan kemudian sampean tidak tahu bagaimana hukumnya, apalagi ragu-ragu di situ, jemaah sekalian, apa kata Nabi? Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa orang ada kehati-hatian menjaga betul Pak, hati-hati betul terhadap yang syubhat ini, dia tidak mau masuk di sini. Imma ini wa imma ini Pak. Imma halal wa imma haram. Terus sampai yang ketemu ini Pak. Orang yang sangat hati-hati terhadap ini, kata Nabi, berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Bahkan dia berkesimpulan kata Nabi, waman waqa'a fi syubhat, kalau betul-betul dia dibenturkan dengan yang syubhat tadi ini, yang samar-samar tadi ini, yakinlah saja, kata Nabi, faqad waqa'a fil haram, sebenarnya dia sudah terjebak dengan barang yang haram. Jadi begini Bapak, para pemirsa dimanapun berada, ini zaman akhir zaman Pak ya, waktu kita ini kita sampai berada Pak di satu masa namanya akhir zaman. Sampai dibenturkan nanti di bab-bab seperti ini jemaah sekalian. Ya apa ini ya? Ini diambil, ya haram. Nggak diambil, nanti diambil sama orang nggak karuan. Ya apa ini aku ini? Masuk nggak ini? Gitu. Nyambung jemaah sekalian. Atau sampean ketemu Pak di masjid seperti ini, tiba-tiba ketemu aqua Pak, bukan aqua apa, minuman mineral begini ya, ya. Terus ada di situ Pak, sampean sudah punya Pak, sesampean kurang Pak. Halo, terus ketemu Pak, kira-kira ini halal atau haram Pak? Ragu-ragu ya, ragu-ragu ya. Insya Allah airnya halal, wong air.
Masjid juga ngasih halal, tapi masjid ngasih kepada orang yang tidak mendapatkan. Terus sampean kurang. Terus sampean ngambil tak pamit. Itu haram namanya, Pak. Kenapa? Pasti sampean ketika ngambil ragu-ragu di sini. Ini boleh enggak ya saya ambil ya? Orang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga orsinitas agamanya, kebersihan agamanya, dia tidak mau makan kecuali jelas apa yang ia makan, apa yang ia minum, penghasilan yang ia dapati dari sesuatu yang halal. Kalau haram udah selesai, Pak ya. Yang repot lagi kalau udah tahu haram diambil juga, Pak. Bukan haknya diambil juga, Pak. Ya korupsi, ya maling, ya nyampok, ya ngambil segala macam. Ini lebih parah lagi, Pak. Ini pembahasannya sudah sering kita bahas ya. Ini dampaknya lebih dahsyat jemaah sekalian. Ini yang syubhat, Pak, syubhat. Bagi orang yang menjaga kualitas agamanya, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak mau masuk pada yang syubhat. Yang syubhat langsung saja dikaplingkan haram, selesai. Masih banyak yang halal untuk saya cari. Itu sampean menenangkan harga diri sampean dan menjaga kualitas agama sampean. Allahu Akbar. Kata Nabi, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Sebenarnya orang yang telah menceburkan dirinya menikmati yang syubhat tadi itu, dia sebenarnya sedang menceburkan dirinya pada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarta'a fihi. Ini persis, Pak, sebagai seorang penggembala. Dia punya ladang, Pak. Punya ladang ya. Punya mungkin satu kapling ladang, rumputnya subur, Pak. Kapling berikutnya, kaplingannya orang. Ya, terus sengaja sampean, Pak, kambing sampean yang sampean pelihara itu diletakkan di dekat pagarnya orang. Kira-kira makan pagarnya orang tidak jemaah sekalian? Maka orang yang cerdas, Pak, yang punya harga diri, dijaga betul, jangan mendekat. Makan makanan yang kami punya di sini, di ladang kami sendiri. Ini persis sebagaimana penggembala yang mengembala kambingnya di tempat-tempat larangan. Loh, kambing tidak tahu apa-apa, Pak, tapi kita ya tahu, Pak, dan kita biarkan kambing makan sesuatu yang haram. Kemudian kambingnya sampean jual, Pak, susunya sampean jual. Apa hasil semua itu? Haram semuanya jamaah sekalian, karena makanan kambing itu ngambil haknya orang, ladangnya orang jamaah sekalian. Ini agama kita, ma'asyal muslimin. Apalagi kita udah bicara rezeki, Pak ya. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi, Pak ya. Rizkinya sampean ini, termasuk saya ini, Pak, sudah ada kaplingannya dari Allah Ta'ala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Rizki yang Allah persiapkan buat kita, Pak, sama dengan ajal yang Allah tentukan buat kita. Ar-rizqu wal ajalu yamsyani. Ya, mada az-zaman. Rizki dan ajal ini, Pak, berjalan sesuai dengan perjalanan waktu yang sampean lalui. Tiba ajalnya mati ya mati, Pak. Rizki juga begitu, Pak. Sampean cari kemana-mana, kalau Allah nggak pegang segitu ya segitu, Pak. Cuma sama Allah jangan diam ya. Suruh cari, fasiru fil ard. Tapi sama Allah sudah disiapkan, Pak. Dan nanti persiapan Allah macam-macam, Pak. Ada yang dipercaya sama Allah, rezekinya banyak. Ya, ada yang setengah dipercaya, Pak. Ada yang seperempat dipercaya. Ada yang seperlapan percayanya Allah kepada kita, Pak. Karena Allah faham betul masing-masing kita jemaah sekalian. Maksimalkan saja, Pak, potensi sampean, jangan neko-neko. Ada syubhat, tinggalkan saja. Saya mau cari yang halal. Contoh, ini kan pengajian alak berbanyak pegawai di sini, Pak ya. Di kantor sampean, Pak. Terus mau pulang.
Sampean punya anak kecil, harus ngajari anak habis maghrib sampai isya. Kok di kantor banyak kertas Pak ya? Rem-reman kan banyak Pak ya? Halo, kalau kira-kira ngambil 1-2 lembar, boleh nggak Pak? Halo, jawab Pak, ini masalah ringan, masalah kecil. Tapi huwa indallahi azim. Tahsabunahu hayyinan, kau menganggap remeh loh ini. Wa huwa indallahi azim, tapi di mata Allah ini dahsyat Pak. Ngambil 2 lembar. Atasan juga nggak marah. Tapi kita tahu itu bukan milik kita Pak. Miliknya kantor, miliknya negara. Kira-kira ketika sampean ngambil Pak, fitrah sampean di sini tenang enggak Pak? Halo? Terus bawa bolpen juga dari kantor Pak. Bukan beli di pasar, di toko Pak. Bolpen kantor dibawa juga. Ngajari anak juga Pak. Itu setiap tinta yang keluar Pak, syubhat semua jamaah sekalian. Tanpa kita sadar, ini masalah kecil Pak. Masalah kecil. Jadi agama kita ini ma'asyar muslimin, innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nanti di antara keduanya samar-samar itu haram aja Pak, lebih enak, lebih tenang buat sampean. Karena sampean ketika yang syubhat dimasukkan yang haram, sampean menjaga kualitas agama sampean dan menjaga harga diri kita Pak. Terhormat kita di mata Allah, di mata malaikat, dan di mata manusia semuanya jemaah. Kenapa? Saya yakin kok rezeki sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Pak yang mencari yang syubhat-syubhat seperti itu, apalagi yang haram terang-terangan ngambil, dia tidak percaya Pak pada takdir rezekinya. Tidak percaya pada takdir. Dapat bukan tidak dapat, dapat dengan korupsinya itu Pak. Dapat dengan curiannya itu. Dapat Pak dengan cara tipu-tipunya, bukan tidak dapat, tapi belum tentu jadi rezekinya buat orang ini. Karena rezeki itu sudah ada di kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharima." Memang setiap penguasa ini, kata Nabi SAW, punya aturan, punya larangan-larangan. Ya, dan aturan Allah itu apa? Maharimahu. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu larangan-larangannya Pak. Pokoknya apapun yang dilarang oleh Gusti Allah, oleh Kanjeng Nabi, dan logika sehat kita tidak benar, tinggalkan Pak. Kenapa kita punya kaidah? Halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada ragu-ragu, yang ragu-ragu haram saja lebih enak Pak. Aman sampean. Jangan sengaja mencari yang haram-haram Pak. Apalagi yang atau yang syubhat-syubhat jamaah sekalian gitu. Nah, saudara, memang itu semua Pak berbanding lurus dengan kebersihan hati kita. Kejernihan hati kita, ketulusan hati kita, keyakinan kita akan takdir Allah ini ma'asyal muslimin. Dilanjutkan sama Nabi. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sadarilah sesungguhnya setiap tubuh manusia itu memang ada segumpal darah. Idza salahat, kalau baik gumpalan itu, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh manusia itu akan rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalb, itulah hati. Sampai Nabi mengatakan, Pak, istafti qalbak, berfatwalah kalian kepada nuranimu yang paling dalam hatimu itu. Ini halal apa haram ya? Ini halal atau syubhat ya? Saya yakin Pak, kita semua tidak bisa membohongi diri kita sendiri jemaah sekalian. Semua kita merasakan Pak. Selama sampean punya hati yang jernih ya, hati yang jernih Pak. Ayo kawal hati kita ini Pak. Rawat hati sampean, biar sampean tahu ini halal,
ini haram, ini syubhat, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini hati Pak yang membimbing kita. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Rata-rata manusia itu bukan buta mata Pak, melek semuanya Pak, tapi yang buta itu apa? Mata hatinya Pak. Dan mata hati ini kalau hidup, dirawat dengan betul, ditazkiyah dengan betul, ditasfiyah dengan betul, dijaga dengan benar, tahu nanti jamaah sekalian mana halal, mana syubhat, mana haram. Kita tidak akan membohongi diri kita sendiri. Lebih-lebih ini momennya momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Pak ya. Halo, pastikan Pak ya, rizkinya sampean ini rizki yang tidak syubhat. Karena amal saleh yang paling dicintai oleh Allah sepanjang kehidupan ini selama 1 tahun, inilah amal saleh yang sampean lakukan Pak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Selama tidak ada syubhat dan haram. Berinfak Pak, tapi dari hasil korupsi. Dan nyambung. Ngasih takjil Pak, tapi tadi hasil ngemplang, nipu orang. Nggak nyambung Pak. Halo? Ayo, ini amal terbaik sampean tunjukkan Pak. Saya tidak akan bermaksiat selama 10 hari ini. Sebenarnya bukan hanya 10 hari Pak, selama-lamanya ya. Cuma memang 10 hari pertama ini Pak, sampean berada, kata Nabi, afdalu ayyamid dunya. Berada pada paling utamanya hari-hari dunia jemaah sekalian. Sekarang ini Pak, sekarang sampai malam berada pada malam yang ke-6 atau malam yang ke-7 bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 tanggal 10 kata Nabi, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana seseorang melaksanakan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah Pak, ngajinya sampean malam ini pengajian terbaik Pak sepanjang tahun. Ini pengajian terbaik Pak. Salat maghrib sampean tadi dan salat isya sampean nanti, itu salat maghrib dan salat isya yang paling terbaik sepanjang tahun Pak. Selama tidak ada syubhat dan haram. Halo? Ini kan sekarang banyak orang Pak, termasuk juga ke Mekah, haji, umrah, labbaik Allahumma labbaik, tapi sangunya syubhat Pak, sangunya haram. Hasil rezekinya, uangnya Pak yang dibawa, dolar dan rialnya, hasil haram. Kata Allah, la labbaika wala sa'daik. Aku tidak akan menyambut panggilanmu dan tidak ada rasa bahagia buat kamu. Percuma kau datang ke rumahku kalau suasana kamu tidak insaf begitu. Jangan main-main dengan rezeki ini Bapak. Jangan main-main dengan urusan syubhat ini. Apalagi haram jamaah sekalian. Apalagi haram Pak. Dampaknya luar biasa. Salat kita tidak dilihat oleh Allah. Kecuali sampean taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Berhenti, tidak mengulangi lagi. Berhenti Pak, nyesal, berhenti dan punya tekad tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Itu baru diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi pada bab ini semuanya kata Nabi muaranya di hati Pak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Bersihkan hati kita. Ayo Pak, kalau sudah hati sudah evaluasi Pak. Pekerjaan saya dari tadi pagi sampai sore, rezeki saya halal apa enggak ya? Ada nyerempet-nyerempet haram atau tidak ya? Kalau ada Pak, istighfar yang banyak, kembalikan. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mencari rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Hanya mencari yang halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, yang baik dan berkah. Itu yang saya cari, tidak cari yang lainnya. Itu makna hadis kata Nabi SAW, menjaga kehati-hatian dalam hidup tergantung kepada kebersihan hati kita ma'asyal muslimin. Saudara, saya hanya ingin menggarisbawahi lagi
Ini sampean Pak, urusan rezeki ini bahkan sebelum sampean lahir ke dunia Pak, sampai sampean mati Allah sudah menyempurnakan Pak, menyiapkan rezekinya buat kita. Bayangkan sampai Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah Pak, demi Allah kata Nabi, la yamuta ahadun, tidak akan meninggal seorang manusia illa kecuali Allah yukammilu rizqa, Allah menyempurnakan rezekinya Pak. Allah menyiapkan rezekinya. Jadi kita ini Pak sudah ada semuanya rezekinya jamaah sekali sampai kita mati Pak. Apalagi sampean ini orang beriman, ya, orang bertakwa. Wah, terlalu banyak Pak fasilitas yang sudah Allah sampaikan pada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al min amrihi yusra. Allah jadikan rezekinya tanpa diduga-duga. Rezeki ini kan tidak hanya urusan makan dan minum Pak ya. Ya, rezeki istri yang salehah, rezeki anak yang birrul walidain, rezeki tetangga yang baik sama sampean, rezeki sehat yang sempurna, rezeki tidak pikun Pak. Allahu Akbar. Ya, rezeki apa lagi jamaah sekalian? Ya, rezeki punya relasi teman-teman yang baik-baik Pak, tetangga yang baik-baik, rezeki semua itu Pak. Itu karena ketakwaan yang sampean miliki. Apapun rezeki kaplingan, saya sering menyampaikan, apa sih rezeki itu? Rezeki itu Pak yang sampean makan itu Pak. Itu rezeki. Makan sampai jadi kotoran. Itu rezeki kita Pak. Itu Allah sudah menjamin sampai sampean mati. Baju yang nempel di tubuh kita, Allah menjamin Pak. Dan rezeki yang sebenarnya itulah rezeki yang ketika Allah nitipkan sama sampean, sampean alokasikan lagi di jalan Allah Pak. Mata saddaqta fa amdaita. Engkau sedekahkan itu abadi Pak. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir rezeki Pak, ayo simpan saja Pak di mata Allah. Ya, jadikan masjid, jadikan sekolah-sekolah yang yang bermanfaat. Membantu ulama-ulama yang bangun sekolah pesantren-pesantrennya, bangun sumur Pak di tempat-tempat yang kering yang dibutuhkan sama umat saat ini. Sekarang saudara kita di Gaza lagi butuh bantuan kita. Itu rezeki kita yang sebenarnya Pak, yang akan dibawa ke akhirat. Yang lainnya Pak, sampean meninggal dunia membawa 3 atau 4 helai kain kafan ya, dibungkus Pak, dikasih parfum sedikit biar nggak bau, maksudnya jamaah sekalian. Yang lainnya nggak akan dibawa. Kalau pengen abadi, simpan di mata Allah Subhanahu wa taala, di depositonya Allah Subhanahu wa taala, ma'asyal muslimin. Dan jangan neko-neko. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan apalagi jemaah sekalian, tipu-tipu Pak. Jangan mengurangi timbangan, jangan korupsi. Lurus saja. Allah sudah menyiapkan rezekinya buat kita, ma'asyal muslimin. Saudara, Allahu Akbar. Kalau sampean lihat bagaimana waraknya Rasulullah Pak, di hadis yang kedua ini, saya tadi, ya Allah, luar biasa Nabi kita ini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya wajada tamratan fit tariqi faqala. Allahu Akbar. Sekali waktu Nabi Pak berjalan bersama para sahabat, di perjalanan ngelihat Pak ada korma jatuh. Korma Pak, korma. Di Madinah kan tempatnya korma ya. Korma jatuh Pak. Laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Muttafaqun alaih. Andai kata saya tidak takut korma ini bukan sedekah, pasti saya makan, kata Nabi. Karena Nabi Pak itu mengharamkan pada dirinya dan keluarga besarnya makan uang sedekah, makanan sedekah dan zakat Pak. Haram bagi Rasulullah dan keluarganya, jemaah kalian. Keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, jemaah sekalian, Nabi ngelihat ada kurma Pak. Rasanya kok jadi nih ya. Nabi takut mau ngambil. Kenapa? Jangan-jangan kurma ini sedekahnya orang. Nanti disimak oleh saya jadi haram buat kita gitu.
Tapi buat sahabat yang lain, makan kata Nabi. Ambil, ambil, makan. Cuma aku tidak berani makan kata Nabi. Kenapa Pak? Waraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tidak Pak ya. Kasih hadiah makan, alhamdulillah. Padahal dilihat Pak, tidak ada sertifikat halalnya Pak. Loh, saya secara pribadi, tidak apa-apa Pak ya, cerita pribadi Pak ya. Namanya Ustadz ya. Ustadz Kiai ini rezekinya banyak tuh kadang Pak. Banyak di luar nalar. Ya saya buka apa adanya ya. Ini salah satu bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan tuh Pak banyak orang ngasih parsel. Macam-macam parselnya Pak. Kalau sarung jangan tanya. Tumpukan sarung dan saya berbagi-bagi lagi Pak. Masa sarung mau dipakai semua? Ya, setelah selesai anak saya serahkan kepada besan saya, kepada siapa tetangga kanan kiri saya, satpam semua saya dapat, teman sekalian. Masa mau disimpan? Tidak masuk akal. Tapi yang lebih dahsyat lagi makanan, Pak. Makanan. Itu makanannya berkelas. Bukan makanan-makanan harga 100-200 ribu Pak. Harganya ratusan ribu, mungkin sampai 1 juta Pak. Kue lebaran. Saya tidak perlu menyebut Pak dari perusahaan mana ini jamaah sekalian. Saya tidak akan nyebut, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bisa dituntut saya Pak. Ini live di YouTube soalnya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Itu Pak ngelihat coklatnya, kata orang Madura ngarenyem Pak. Langsung pingin menerkam kita Pak. Jangankan anak saya pun juga pingin langsung nyantap jamaah sekalian. Waduh, nikmat betul, kelihatan Pak, berkelas betul. Ada orang ngasih, kemudian tidak ada di rumah, tidak ada orang, terima pembantu saya. Dari mana? Lupa saya Ustaz. Bahkan, aduh sopo itu. Untung Pak di situ ada perusahaannya, ada nomor teleponnya gitu. Ini perusahaan memang profesional jamaah sekalian. Saya coba telepon Pak. Karena nggak ada tulisan halalnya Pak. Allah Akbar. Ini dari perusahaan ini. Oh iya betul. Iya begini saya dapat kiriman parcel gitu. Oh iya nomor berapa Pak? Nomor sekian. Oh Bapak Ustadz Muhammad Saleh ya. Oh ini dari Fulan. Disebutkan Fulannya nih Pak. Fulannya juga ngasih yang terbaik buat saya karena menghargai saya Pak. Menghormati saya. Tapi dia tidak tahu kalau itu makanannya makanan apa Pak jemaah sekalian? Makanan yang ragu-ragu Pak, syubhat. Mungkin dia tidak tahu juga dan saya punya kesempatan untuk mengingatkan yang bersangkutan. Oh, Bapak Muslim ya? Terang-terangan Pak? Iya saya Muslim. Kalau gitu jangan dimakan Pak. Masya Allah. Ini tidak ada yang tutupi Pak. Ini profesional. Perusahaan tidak ada itu. Tapi Pak, nogosari saya, sumpil saya, tahu isi saya katanya, OT-OT saya halal katanya. OT-OT kami halal. Yang ini Pak jangan, karena ada campuran begini-begini. Disebutkan. Memang itu Pak bukan untuk kita, untuk orang-orang yang terbiasa makan, menghalalkan segala cara, kira-kira begitu Pak. Yang biasa makan minyak babi atau rum atau apa, itu biasa buat mereka Pak. Memang konsumennya bukan untuk saya, bukan untuk Ustadz memang, untuk orang-orang berkelas, kira-kira yang terbiasa makan orang-orang seperti itu jamaah sekalian gitu. Tuh kan saya bilang sama anak-anak. Manebi gitu. Dicoba browsing Pak sama anak saya Pak. Berapa harganya Pak? 1,3 juta. Kue tok. Kenapa dia ngasih duitnya saja Pak? Saya bilang gitu. Mana? Ya sudah Pak, saya kasihkan sama siapa? Kasihkan sama tetangga yang kebetulan tidak seagama dengan kami. Tidak seideologi dengan kami, relasi kami Pak. Dikasih itu Pak, waduh senangnya luar biasa mereka. Sekaligus menyambung tali silaturahim juga ya. Pak Ustadz terima kasih. Kami di hari raya kami tidak pernah ada kue kayak seperti ini. Pak Ustadz ngasih, wah luar biasa. Selamat lebaran ini kami lagi lebaran kata saya bilang gitu. Terima kasih, selamat ya, selamat. Ya sama-sama gitu. Sama dia saya jadi akrabnya Pak ya. Dan keluarga selamat dari makanan yang apa? Yang syubhat seperti ini. Hati-hati Pak. Sampean beli keju, beli susu,
Di toko-toko yang ada jamaah, pada periksa dulu Pak, ada enggak sertifikat halal ya? Kalau ada, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau tidak ada, masih banyak Pak keju yang halal. Masih banyak susu yang halal jamaah sekalian. Masih banyak roti yang halal Pak. Tidak sedikit. Kehati-hatian seperti inilah Pak, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis Pak ya, nanti kita sambung lagi bulan yang akan, pekan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Selamat Idul Adha Pak ya. Taqabbalallahu minna minkum. Monggo Pak perbanyak amal saleh. Jangan lupa pula puasa Arafah ya. Hari Ahad insyaallah ya kita puasa Arafah. Puasa Arafah itu kata Nabi, dosa sampean 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah, dan 1 tahun berikutnya Pak yang tidak jelas Pak, apakah kita berbuat dosa atau tidak, itu sudah diampuni duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini ya. Dan berkorbanlah Pak ya. Berkorbanlah, bagi yang mampu berkorban, niatkan berkorban, mudah-mudahan keluarga sampean menjadi keluarga Ibrahim alaihissalam insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin.